Lubang om, lubang. Bilang ja. Darah Yesus. Astaga. Darah Yesus. Setiap hari, jutaan orang di Indonesia harus melewati jalanan yang rusak. Entah itu lubang menganga, aspal bergelombang, atau tambalan seadanya yang gampang hancur lagi. Bagi pengendara motor, satu lubang di jalan bisa jadi pembeda antara selamat atau celaka. Faktanya, banyak kecelakaan tragis terjadi bukan karena kelalaian pengendara, tapi karena kondisi jalan yang dibiarkan berbahaya. Jalan rusak itu lebih dari sekedar bikin perjalanan gak nyaman. Ban pecah, velg bengkok, motor oleng, sampai korban jiwa, itu semua udah sering kita dengar. Yang bikin makin menyakitkan, kerusakan jalan sering dibiarkan bertahun-tahun. Kalaupun diperbaiki, hasilnya salah-salan. Entah itu tambalan tipis, pengerjaan gak pakai standar, dan cepet hancur lagi. Kalau kita bandingin sama negara maju, perbedaannya benar-benar terasa. Di Jepang, retakan kecil aja langsung ditangani. Kenapa? Karena mereka paham, kalau nunggu rusak parah, biayanya lebih besar dan resikonya lebih tinggi. Di Swedia, mereka bahkan pakai alat truk canggih yang nyemprotin aspal ke jalan yang retak. Perbaikannya dilakuin cepet, tapi tetap efisien. Perbedaan ini nunjukin, masalah di Indonesia bukan soal anggaran semata, tapi soal cara pandang, pola kerja, dan keseriusan pemerintah untuk menjaga keselamatan warganya. Yang bikin makin ironis, janji perbaikan jalan selalu jadi bahan kampanye. Baliho pakai slogan pembangunan bertebaran, calon pejabat bicara manis soal infrastruktur, tapi setelah mereka duduk di kursi kekuasaan, janji tinggal janji. Jalan tetap rusak, proyek asal-asalan, dan uang rakyat kayak lenyap tanpa hasil. Inilah yang bikin masyarakat semakin muak, karena masalah yang kita hadapi setiap hari malah dijadiin komoditas politik. Yang jarang dibahas, jalan rusak bukan cuma soal teknis, tapi juga soal hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara jelas nyebutin, pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib memperbaiki jalan yang rusak. Kalau kelalaian ini nyebabin kecelakaan, ada sanksi pidana yang bisa dikenakan. Luka ringan atau kerusakan kendaraan bisa kurungan 6 bulan atau denda 12 juta. Luka berat bisa 1 tahun penjara atau denda 24 juta. Dan kalau sampai menelan korban jiwa, hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda 120 juta. Ini bukti bahwa keselamatan pengguna jalan adalah tanggung jawab negara, dan kelalaian itu punya konsekuensi hukum. Jalan yang aman bukanlah kemewahan, itu adalah hak semua warga negara. Selama infrastruktur dikerjain setengah hati, rakyatlah yang terus menanggung resikonya. Karena di balik setiap lubang jalan ada potensi tragedi yang bisa merenggut nyawa. Udah waktunya kalau keselamatan ditempatin di atas kepentingan politik dan proyek asal-asalan. Karena nyawa manusia terlalu mahal untuk ditukar dengan tambalan aspal murahan.